Upaya diplomasi antara Amerika Serikat dan Iran belum menemui titik terang. Presiden Amerika Serikat Donald Trump membatalkan keberangkatan delegasi ke Pakistan. Di sisi lain, Iran ngotot tidak akan berunding di bawah tekanan dan ancaman maupun blokade Selat Hormuz. Sementara usai menyelesaikan kunjungan di Islamabad, Menteri Luar Negeri Iran menemui Sultan Oman. Apakah ini upaya mediasi untuk menyelesaikan konflik regional atau untuk memperkuat kerjasama pengendalian Selat Hormuz dibandingkan nantinya Hormuz dikuasai Amerika? Kita bahas bersama narasumber yang sudah bergabung melalui sambungan daring. Ada dosen hubungan internasional BINUS University Tia Mariatul Kiptiah dan pengamat Timur Tengah Nasir Tamara. Selamat pagi Mbak Tia, Pak Nasir. Selamat Selamat pagi, pagi, Mas Mas. Bre. Baik, saya ke Mbak Tia terlebih dahulu. Mbak Tia, kalau kita lihat kemarin di Pakistan antara Amerika Serikat dan juga Iran ini sepertinya kok bertepuk sebelah tangan gitu ya. Iran datang ke sana bukan niat untuk berdiskusi dengan AS, tapi kemudian AS-nya ini merasa, oh saya mau bertemu dengan Iran. Tapi kemudian Irannya ini tidak mau dan kemudian meninggalkan Pakistan seperti itu dan AS-nya juga akhirnya tidak jadi mengirimkan utusan. Anda melihatnya ini antara kedua negara ini seperti apa? Apakah mereka sedang tarik ulur sebenarnya? Dan bagaimana nasib negosiasi tahap kedua ini ke depannya? Iya, sebelumnya saya sudah menganalisis bahwa dari Amerika Serikat bukan persoalan tarik ulur, mereka bertiga itu sudah on the way begitu ya. Tapi ini yang cancel kan Iran, karena Iran memang datang ke Islamabad itu hanya untuk berbicara dengan Pakistan berkaitan dengan kekecewaan Iran karena Amerika Serikat melakukan blokade, jadi ada double blokade di Selat Hormuz, kemudian ada blokade juga terhadap beberapa pelabuhan Iran, Mas Bre. Jadi intinya memang Iran tidak ada niat untuk round 2 ini. Jadi bukan tarik ulur dari kedua belah pihak. Sementara dari pihak Amerika Serikatnya sudah on the way begitu ya, sudah cukup confident untuk datang dan ingin melakukan beberapa poin agreement dengan pihak Iran. Jadi Iran memang harga mati, Mas Bre, bahwa round 2 ini bisa dilaksanakan jika Amerika Serikat itu menarik blokade di Selat Hormuz, tidak menyerang pelabuhan Iran, kemudian tidak menyerang kapal-kapal Iran yang ada di Selat Hormuz. Jika itu masih dilakukan, Iran tidak akan kembali. Jadi artinya memang cukup strict sekali Iran ini, dan untuk melakukan apa namanya kebijakannya ini untuk dalam strict konsisten, Iran melakukan safari politik kalau di bahasa kita ya. Saya pikir bukan hanya bertemu dengan Oman, tapi juga Iran bertemu dengan Presiden Putin begitu ya. Mereka juga berbicara mengenai kondisi keamanan di regional Middle East. Kemudian sekarang dengan Oman, karena Oman ini, Mas Bre, dalam politik Timur Tengah itu ada yang disebut dengan aliansi pasif, ada yang disebut dengan aliansi aktif. Aliansi aktif itu adalah Saudi Arabia, misalnya Uni Emirat Arab dan Qatar terhadap Amerika Serikat, dan ada dua negara yang disebut dengan aliansi pasif, yaitu Oman dan Kuwait. Jadi beberapa kebijakan yang dilakukan Saudi Arabia misalnya, ketika melakukan satu deal dengan Amerika Serikat atau kerjasama, dua negara ini cenderung pasif. Pasif artinya sering melakukan sikap netral, tidak selalu ikut dalam dalam apa namanya kebijakan Gulf countries, terutama berkaitan dengan Amerika Serikat. Dan saya pikir langkah Iran untuk approach terhadap Oman ini satu langkah yang cukup baik. Di tengah-tengah memang negara Teluk juga sekarang sudah mulai berubah sikap ya, saya pikir ya. Uni Emirat Arab juga sudah menyatakan beberapa pernyataannya bahwa jika Amerika Serikat tidak menghentikan juga konflik ini, bisa jadi nanti ke depan negara-negara Teluk bisa mengubah nilai tukarnya dalam dalam perdagangan global dengan yuan misalnya. Karena Cina juga bergerilya ternyata. Jadi tidak Iran sendirian dalam melakukan apa namanya komunikasi politik dengan beberapa negara Teluk, tapi Cina juga ikut serta. Ini saya pikir salah satu langkah politik yang cukup baik di mana Iran harus menyelesaikan konflik ini tanpa tekanan dari Amerika Serikat. Demikian, Mas Bre. Baik, saya mau coba ke Pak Nasir. Pak Nasir masih bergabung bersama kami? Ya, halo. Ya, Pak Nasir, untuk sikap Iran sendiri yang kemudian seakan-akan ini menolak untuk kemungkinan negosiasi kemarin di Pakistan, ini apakah kemudian memang sikap yang tidak bisa diubah lagi oleh Iran? Pokoknya kalau tidak buka Selat Hormuz, saya tidak mau untuk bernegosiasi dengan Amerika Serikat. Tapi di sisi lain juga Amerika Serikatnya juga ngebet banget sebenarnya pengen negosiasi. Anda melihatnya sebenarnya antara Iran dan juga Amerika Serikat ini mana sih yang lebih ingin dan juga lebih gimana ya, besar kemauannya untuk bisa bernegosiasi? Selamat pagi, Mas. Salam kenal. Saya Dr. Nasir Tamara, sudah mengamati masalah Timur Tengah selama setengah abad.
dengan berada di Timur Tengah langsung dan juga melakukan penelitian yang ekstensif terhadap masalah di sana. Jadi begitu Iran memutuskan untuk tidak melanjutkan pembicaraan di Islamabad, Anda lihat minyak sudah naik 2%. Jadi apa yang terjadi di sana itu, apakah Iran akan mau maju lagi berunding atau tidak, akan menentukan ekonomi dunia. Iran itu sekarang sedang melakukan perjalanan menuju Rusia juga. Oman itu adalah sebuah tetangga bersama negara-negara lain yang tergabung di dalam GCC. Oman itu letaknya di seberang tepian Selat Hormuz, ya, jadi Teluk Persia. Jadi sebuah negara yang sudah lama ada di situ. Hubungan Iran dengan Oman itu tidak sepenuhnya saling mempercayai. Jadi sulit sekali kalau mengatakan bahwa Iran akan menggunakan Oman sebagai perantara, atau juga Iran akan mengajak Oman sebagai sebuah sekutu. Tidak. Begini, jadi tanggal 1 Maret tahun ini, setelah Amerika dan Israel menyerang dengan gencar Iran menyerang balik Oman. 7 orang meninggal di Oman karena serangan di pelabuhan-pelabuhan itu, dan belasan orang luka-luka. Dan pangkalan Amerika Serikat di sana hancur. Dan ini kan tentunya meninggalkan luka juga terhadap Oman. Sebaliknya bagi Oman itu juga sulit dipercaya. Karena Iran sudah dengan baik hati, ya gitu, dengan niat yang baik, datang berunding di Oman 2 kali. Dan ketika perundingan itu hampir mencapai final, tiba-tiba Iran diserang habis-habisan oleh Amerika Serikat dan Israel. Jadi disinilah kita mesti lihat analisis kultural, analisis sejarah seperti ini yang kita harus pahami. Apakah Oman dan Iran akan mengelola Selat Hormuz gitu, Teluk Persia, Hormuz, ya? Ya tentunya dari dulu juga mereka mengelolanya bersama-sama, bukan baru. Selat Hormuz ini kan terbuka, Teluk Persia ini, sampai dengan Amerika Serikat yang memblokadenya. Akibatnya apa, Mas? Ini akan meningkatkan eskalasi di sana. Karena Iran sekarang dengan meninggalkan rencana perundingan di Islamabad, hanya dengan meninggalkan dokumen aja supaya diberikan oleh Pakistan kepada wakil Amerika Serikat, menunjukkan bahwa dia marah gitu ya. Dia belum siap untuk bertemu gitu. Apalagi setiap kali ada pernyataan dari Presiden Amerika Serikat, itu nadanya itu nada yang tidak bersahabat. Jadi confidence building measures-nya ini itu bukan suatu yang mudah. Para perundingnya ini akan mengalami kesulitan. Apalagi begini, selama ini kan perundingan itu dikehendaki oleh Amerika Serikat secara unilateral. Amerika Serikat dan Iran. Padahal sebaiknya dilakukan multilateral. Jadi bukan hanya Amerika dikawani Israel, tapi ada pihak-pihak yang bukan sekutu Amerika Serikat yang hadir. Apa misalnya? Rusia, Tiongkok itu harus hadir, dan Turki juga. Jadi kalau kita lihat kunjungan 3 negara itu, ada Oman, ada Turki, ada Pakistan, ya kan? Jadi Turki, Rusia. Jadi Rusia dan Turki dan Cina itu harus dilibatkan. Turki sebagai negara yang juga anggota NATO dan juga sebuah kekuatan sejarah, ya, sepanjang hampir setengah abad menguasai Laut Tengah gitu kan. Itu harus hadir. Jadi apakah Iran akan melakukan suatu tindakan agresif? Tidak. Iran itu bukan mempunyai karakter sebagai penyerang. Dia mempertahankan kedaulatan negaranya,
dia mempertahankan pemerintahannya. Ya. Namun kalau dia diserang, dia akan memberikan serangan balik yang luar biasa. Oke. Kalau Iran itu melakukan penyerangan terhadap tanker-tanker yang banyak sekali di sana, Ya. maka berapa banyak tanker yang hancur dan krisis minyak dunia. Dan ini dilakukan oleh Iran dan Irak pada perang Iran-Irak tahun 1980-an, Mas. Strategi Dan defensif ini ya masih yang dipegang oleh Iran ya Pak Nasir ya, bukan ofensif seperti itu. Saya kembali ke Mbak Tia. Mbak Tia, kalau Anda melihat kemudian Iran yang sudah ke Oman, kemudian terbang ke Rusia lagi, ini memang untuk mencari ally kah dalam negosiasi ini? Misalnya mereka mengajak mereka untuk juga duduk bersama-sama seperti kata Pak Nasir tadi, untuk bisa duduk bersama dengan Amerika Serikat dan juga Israel, atau mungkin kalau untuk Oman sendiri tadi Mbak Tia bisa mengelola secara bersama-sama Selat Hormuz, ataupun mungkin malah jadi tempat mediasinya. Jadi bukan di Pakistan tapi justru di Oman. Seperti apa Anda melihatnya? Dalam politik internasional ini hal biasa ya Mas ya. Jadi saling visit dan saling memberi dukungan itu adalah hal biasa. Jadi saya pikir bukan hanya ke Oman, tadi saya katakan bahwa sebelumnya juga Araghchi berkunjung ke Rusia dan bertemu dengan Putin begitu. Jadi sebelumnya sudah ada pernyataan dari Iran bahwa Iran menghendaki perundingan ini di round 3 dan dilaksanakan di Turki. Jadi ada perubahan mediator di sini, bukan Pakistan lagi, tapi di Turki. Itu kan dari satu sisi Iran ya. Kita belum tentu Amerika Serikat, dari pihak Amerika Serikatnya meng-approve begitu ya. Jadi belum ada wacana. Publik internasional berharapnya memang ada negara yang netral yang terlibat dalam mediasi antara tiga negara ini. Israel sebetulnya tidak masuk ya, karena memang tidak ada hubungan diplomatik. Tapi memang ini adalah salah satu aktornya. Antara Amerika Serikat dan Iran ini berharap semua publik internasional bahwa Cina bisa menjadi mediator, tapi memang sampai hari ini tidak ada pernyataan yang secara formal dari pihak Cina untuk available menjadi mediator, karena posisinya dalam hubungan internasional menjadi mediator itu harus ada kesepakatan dari kedua belah pihak dan plus negara yang menjadi mediatornya. Sayangnya demikian begitu ya, karena memang secara netral Cina memang cukup kompeten menjadi aktor negara yang paling aman sepertinya untuk menjadi mediator. Namun kita lihat ke depan apakah memang ke depannya untuk round 3 ini bisa dilaksanakan di Turki seperti keinginan Iran, atau kembali tetap di Islamabad dengan komposisi yang berbeda. Artinya memang dari Amerika Serikat ada perubahan perubahan utusan begitu ya dari pihak Trumpnya, atau memang akan mengikuti keinginan Iran untuk masuk ke round 3, kemudian mediatornya berubah menjadi Turki. Karena sebetulnya Turki pernah masuk dalam nama negara yang akan menjadi mediator. Turki, kemudian Mesir, kemudian Islamabad. Dan pada akhirnya adalah dilaksanakan di Islamabad. Jadi kembali lagi tadi ke persoalan Oman, dan saya pikir ini adalah hanya bentuk visit begitu ya, untuk memperkuat posisi Iran, karena memang Amerika Serikat ini cukup keras untuk terus melakukan blokade di Selat Hormuz. Nah ini yang tidak diinginkan Iran, dan mulai ada isu bahwa persoalan Iran menarik tarif dan lain sebagainya. Sebelum ada konflik ini kan tidak ada isu itu. Selat Hormuz sebetulnya bisa dilalui dengan berbagai tanker energi dari Timur Tengah menuju beberapa kawasan, dan itu free saja, tidak masalah. Masalah itu timbul karena memang ada konflik di sini, ada penyerangan tiba-tiba ketika mereka melakukan negosiasi, melakukan perundingan di Swiss, yang perundingan kedua ya Mas ya. Jadi ini tidak akan ada api kalau tidak ada pemicunya begitu. Tapi sekarang propaganda yang dilakukan Amerika Serikat dibentuk bahwa Iran seolah-olah melakukan pungutan liar, kemudian melakukan seolah-olah Amerika datang menjadi pahlawan untuk membebaskan. Tidak, sebetulnya melihatnya saya justru menjadi complicated. Jadi ada beberapa aktor di situ, ada Amerika menjadi double blokade, kemudian ada Iran, ditambah lagi ada inisiator dari Inggris, dan ada 30 lebih negara yang akan serta. Nah ini semakin rumit begitu. Kenapa menjadi demikian? Pada akhirnya inilah yang membuat Iran melakukan safari politik atau perjalanan ke beberapa negara, ke Rusia termasuk juga ke Oman. Bisa jadi mungkin nanti Iran akan mengunjungi beberapa negara Gulf countries berikutnya, walaupun bukan menjadi aliansi permanennya Iran. Begitu Mas Bre. Oke, baik. Kemudian ke Pak Nasir. Pak Nasir, untuk Iran sendiri, kita melihat karakteristik Iran misalnya selama ini. Apakah mungkin Iran akan melunak tanpa adanya pembukaan blokade oleh Amerika Serikat? Ataukah ini pembukaan blokade Amerika Serikat ini menjadi syarat satu-satunya
agar Iran mau duduk bersama? Buat Iran itu secara strategis eh, membiarkan Amerika memblokade Selat Hormuz, Selat Teluk Persia itu bunuh diri. Jadi tidak mungkin lah itu. Hmm. Selama Iran 3.000 tahun, Teluk Persia, Selat Hormuz itu sudah menjadi bagian dari Iran. Dan Iran mengatur semuanya di situ. Dan itu adalah urat nadi bagi perjalanan ekonomi Iran. Di situ ada tepinya, ada reaktor nuklir Bushehr, dan di situ semua minyak-minyak Iran di dekat Kuwait situ ya, di bagian barat itu disimpan jalur pipa. Karena itu Iran sudah sangat memperkuat posisinya di Teluk Persia. Mereka sudah menanam, sudah mempertahankan, sudah dari dulu menanam ranjau-ranjau ya Mas ya, yang tidak akan gampang itu dicabut, dihindari oleh kapal-kapal yang mencoba menghindar. Jadi Iran akan menggunakan itu sebagai sebuah shock point, sebuah penekan ya untuk melawan musuh-musuhnya. Jadi mustahil Mas bahwa blokade itu akan dibolehkan oleh Iran. Iran tidak akan melunak, dan pada saat ini kita melihat secara kultural bagaimana si Iran menyikapi peperangan, dia makin lama makin keras malah yang terjadi sekarang. Regenerasi dari pimpinan militer dan garda revolusi itu adalah mereka yang sudah sering berperang dan mereka yang lebih keras lagi sikapnya terhadap Amerika Serikat dan Israel. Ini kenyataannya karena semua orang yang moderat sudah dibunuhi oleh Amerika Serikat dan Israel. Jadi yang tersisa adalah mereka-mereka yang tidak ada lagi kecuali jalannya melawan sampai kapanpun juga. Jadi itu yang sedang terjadi sekarang. Jadi Dan mustahil. eskalasi dari kekerasan ini malah akan meningkat. Sementara posisi Trump di Amerika Serikat melemah di public opini dan juga di politik, di Kongres dan Senat. Ini Iran mengamati. Jadi nanti akan jadi pembusukan politik di dalam negeri Amerika Serikat seperti terjadi di Vietnam. Iran mempelajari perang Vietnam, bagaimana Vietnam yang dulu juga sangat lemah gitu bisa mengalahkan Amerika Serikat. Dan pola ini kalau Amerika tidak hati-hati akan terjadi lagi. Itu ya. Oke, mustahil Iran akan melunak kalau blokade Amerika Serikat tidak dibuka gitu. Mbak Tia, kalau kalau Anda melihat Mbak Tia, jika Iran sama-sama kekeh dengan Amerika Serikat tidak mau membuka Selat Hormuz, kemudian berarti ujungnya kemana dong? Ini ujungnya berarti dua-duanya kan saling kuat-kuatan menahan gitu ya, sampai nanti akhirnya mungkin Iran yakin gitu Amerika Serikat akan kewalahan sendiri mungkin dengan kondisi internal mereka. Ya, kalau misalnya tetap Selat Hormuz tidak dibuka dan Amerika Serikat dominan untuk memblokade, dan sekarang juga kan kapal-kapal banyak tertahan, Mas. Yang tadinya misalnya lancar begitu ya, misalnya kapal-kapal dari Uni Eropa cukup melakukan call dengan Iran, kemudian diizinkan, sekarang malah bertumpuk ya. Dan ini tentu akan memberikan imbas yang luar biasa sekali terhadap ekonomi global, karena kan bertumpuk lalu lalangnya energi dari Timur Tengah menjadi tersendat, terutama ke kawasan Asia. Karena ke kita yang paling dominan sebetulnya jika dibandingkan dengan ke kawasan Uni Eropa begitu. Jadi saya pikir Iran akan tetap strict atau akan tetap konsisten mempertahankan Selat Hormuz, dan jika Amerika justru yang tidak memperlonggar keinginannya, ini akan deadlock terus Mas. Kemungkinan round 3 juga tidak akan terjadi. Jadi memang kalau sudah Iran mengatakan bahwa harus melepas dulu blokade, harus tidak boleh menyerang kapal-kapal Iran, maka itu pula lah yang menjadi pilihan Amerika Serikat. Akhirnya Iran mau kembali ke meja perundingan. Kalau tidak itu dilakukan, selama itu pula Iran tidak akan kembali ke meja perundingan. Ibaratnya mereka siap berperang lah begitu. Walaupun kondisinya saat ini memang kita kalau menganalisis berbagai instrumen militer Amerika Serikat dan Iran itu tentu sangat jauh. Tapi memang itu tadi culture daripada bangsa Persia ini itu cukup konsisten
Kemudian yang kedua berprinsip begitu ya. Yang ketiga sovereignty itu adalah harga mati. Jadi itu yang dikhawatirkan oleh publik dunia karena ini imbasnya adalah kepada kebutuhan energi ya secara internasional. Khawatirnya memang Amerika Serikat sama sekali tidak ingin membuka blokade, kemudian Iran juga tidak ingin kembali ke meja perundingan selama blokade Amerika Serikat tidak dibuka. Jadi memang harusnya dalam hal ini Amerika yang harus mengalah. Mau tidak mau, karena kalau tidak demikian kondisi apa namanya ekonomi dunia akan cukup kacau begitu ya. Dan ini Amerika akan menjadi aktor yang sangat dipersalahkan oleh seluruh dunia begitu. Dan ini akan memberikan efek juga terhadap kondisi domestik politik di Amerika Serikat karena harga bahan bakar di dia sendiri juga naik terus begitu ya. Ingat, ini sebentar lagi akan midterm election di Amerika Serikat dan tentu ini akan menurunkan popularitas Partai Republik di mana Trump berada di situ begitu ya. Ini berbahaya sekali untuk Partai Republik, untuk Trump dan karir Republik ke depan. Jadi memang tidak ada pilihan, harusnya blokade minimal dikurangi atau approach terhadap Iran bagaimana Iran supaya mau kembali ke meja perundingan. Oke, Amerika Serikat harus mengalah supaya Iran mau Ya. ke perundingan. Kemudian Pak Nasir, kalau Anda melihat mungkin karakteristik Amerika Serikat, maukah dia mengalah walaupun sudah sangat terdesak misalnya? Apakah justru bukannya mengalah, malah dia nanti justru membuat serangan gitu Pak, untuk menjaga mukanya juga seperti itu? Oh iya, Amerika kan pernah mengalami kekalahan-kekalahan perang dan mengalah gitu kan. Soal waktu dengan Vietnam juga kan. Tergantung keputusan politik. Jadi ya masalahnya di sini kelihatannya ya bacaannya dengan kejadian-kejadian di White House sekarang, usaha penembakan gitu kemarin gitu kan. Nah ini kita harus masukkan dalam perhitungan. Oh, jadi Amerika ini lagi kacau nih. Bahkan ketika dia berperang, ada yang mencoba membunuh gitu para pejabat. Mungkin juga Trump juga itu apa namanya sasaran. Tapi mungkin juga katanya lagi dia yang mau membunuh itu katanya adalah orang Mossad gitu kan. Jadi ini kita melihat permainan-permainan ini sangat penting. Tapi Amerika stoplah untuk bergerak sebagai bajak laut. Sekarang kan Amerika itu kan menghadang, kemudian merampas dari kapal-kapal yang berlalu di sana di depan Laut Oman, di Hormuz, segala macam. Masa sebuah superpower negara besar itu bertindak sebagai bajak laut lah. Kalau kita sebutkan begitu kan, masa militer digunakan seperti itu. Jadi kembalilah ke dalam akal sehat. Amerika harus belajar mereka itu negara salah satu yang paling banyak berperang, tapi Iran lebih banyak lagi berperang, yang sudah 1.500 tahun perang besar melawan banyak negara. Dan Amerika memang banyak, tapi Amerika itu harus belajarlah dari peradaban gitu, bagaimana menyelesaikan konflik dengan elegan. Sekarang ini kan bagaimana supaya Trump jangan kehilangan muka. Jadi Trump meninggalkan ada perundingan dengan bisa berbusung dada bahwa dialah yang menang kayak gitu. Tapi kayaknya Iran ini karena dia sering dihina, kali ini dia dengan cara diplomasinya ini kan sebuah penghinaan bahwa kamu nggak penting buat saya. Itu kan dengan meninggalkan hanya Menteri Luar Negeri Abbas hanya 3 jam aja di Islamabad kan gitu, meninggalkan secarik dokumen aja, menunjukkan bahwa we are not afraid of you. Kami tidak takut padamu. Kami akan mempertahankan negara kami karena kami, kata Iran, itu berada di pihak yang benar. Kami yang diserang, kami yang rusak berat gitu kan. Apa alasan kamu menyerang kami? Kan nggak ada. Nggak negara bertetangga, nggak pernah bikin kesalahan terhadap Amerika Serikat. Apa kesalahan Iran terhadap Amerika Serikat? Kecuali karena Iran mempunyai minyak, cadangan yang terbesar di dunia. Sedangkan minyak itu vital bagi industri di Amerika Serikat. Nah, kalau kita lihat ini dari kacamata geopolitik dan sejarah dan current event yang sekarang terjadi ini, maka bisa dikatakan kalau diberikan aja kepada Trump itu karena kehormatan seakan-akan dia menang dalam perang ini, maka mungkin ceritanya lain. Tapi itu pun juga belum tentu karena Trump dikenal sebagai orang yang bisa berubah pikiran dalam sesaat, penuh dengan kontradiksi. Jadi dalam hal ini Iran akan memilih wait and see.
Karena di dalam perang-perang mereka, seringkali mereka menang dengan sabar, dengan menunggu, sehingga membuat umpan, sehingga musuh masuk perangkatnya. Jadi perangkapnya, begitu musuh masuk perangkapnya, itu dalam sejarah negara-negara yang mencoba menyerbu Iran, mereka paling sedikit memerlukan 300.000 sampai 400.000 pasukan kalau mereka mau sungguh-sungguh melawan Iran. Itu pun hanya sebagian. Sekarang kan 20.000 mungkin pasukan Amerika di sana. Jadi ini, Iran itu posisinya itu dia kuat di diplomasi, dan dia juga kuat di militer. Jadi dua-duanya itu digunakan secara bersinergi. Ini yang kita pahami. Jadi buat mereka, apa yang dikatakan oleh White House atau Menteri Pertahanan Amerika Serikat, itu nggak bisa dipegang sepenuhnya. Yang mereka perhatikan adalah gerakan dari militer, pertambahan serdadu, pertambahan alat-alat perang di sana, dan bagaimana manuver-manuver Amerika Serikat untuk mulai menyerang dan kemudian nanti menduduki Iran secara perang darat. Itu yang juga diantisipasi. Dan di situ menurut saya perangkap yang paling besar yang akan membuat sebuah negara yang menyerang itu akan sangat dipermalukan. Oke, Iran wait and see gitu ya. Kita juga akan menantikan gitu apa yang kemudian dilakukan Amerika Serikat untuk menjaga mukanya. Paling tidak dia mengalah tapi tidak kelihatan kalah seperti itu, karena memang ini kuncinya gitu ya, agar Iran mau bernegosiasi. Mereka harus mengalah, tapi caranya bagaimana agar tidak kehilangan muka? Kita nantikan bersama-sama. Terima kasih Pak Nasir Tamara, pengamat Timur Tengah, dan juga Mbak Tia Mariatul Kiptia, dosen Ilmu Hubungan Internasional Minus University, sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Selamat pagi, salam sehat. Ya, Selamat pagi, terima kasih. Mas. Ya, terima kasih.